Halo semua, Sensei kembali dengan kelas pendidikan. Yah, akhirnya aku bisa kembali bikin konten setelah kurang lebih sebulan enggak. Karena ya ingatlah kawan, aku masih duduk di bangku SMK yang juga masih banyak tugas, yang jadinya aku susah dapat waktu buat bikin video kelas ini. Tapi ya sekarang aku untuk saat ini dapat kembali dan dapat ide video kelas baru. Hore! Jadi kali ini aku akan yaping soal pendidikan. Iya, yaping lagi. Soalnya ide-ide video kelas ini hampir semuanya berdasarkan pengalaman yang lagi dialami. Mungkin kedepannya juga bakal gitu. Balik ke topik, iya, soal pendidikan. Lebih tepatnya siswanya. Jadi kemarin-kemarin aku mendapatkan pengalaman dimana aku kayaknya harus bilang, anjir kok gini amat ya, ke sebagian siswa, atau harus kesebut oknum kali ya, di sekolahku. Atau mungkin orang ini pernah bilang soalnya ya ada beberapa hal yang mungkin bapak ini bakal sebut kedunguan dari mereka yang rasanya ngeganggu banget gitu loh. Gak cuma satu tapi banyak. Tapi ya karena durasi aku akan sebut 3 aja untuk kali ini. Dan ini dia. Pertama, nggak bisa bahasa Inggris. Iya, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kan kemarin-kemarin aku ada kegiatan literasi dan ada game buat kalimat dari bahasa Inggris nih ya. Tapi kalian coba tebak apa yang terjadi. Kebanyakan kalimat yang keluar cuma yang semacam I am handsome, you are beauty, I love you, I miss you. Kalimat-kalimat kayak begitu doang anjir. Jadi ini pakai bahasa Inggris tuh cuma buat pacaran atau ngerayu doang kah? Wah parah sih. Tapi ya ada yang lebih parah juga, dimana mereka itu gak tahu apa itu verb, adjektif, atau dan juga noun. Ya, aku tahu gak semua orang harus bisa bahasa Inggris dengan sangat hebat lah ya istilahnya. Tapi setidaknya yang dasar-dasar juga harusnya tahu lah apa itu noun, apa itu verb, adjective. Juga cara pelafalannya juga benerin lah. Gak mau kan kalau orang dengar bahasa Inggrismu kayak gini? We walk the talk, not only talk the talk. Kedua, nggak tahu sejarah. Bayangin kawan, sejarah kemerdekaan aja nggak tahu. Soekarno-Hatta diculik ke Rengas Dengklok cuma karena ada kata diculik. Malah berpikiran disekap, mulutnya diperban, dimasukin sama orang-orang random. Apa-apaan ini dok? Ya, bukan hanya itu saja. Tapi hal terburuk adalah ada aja yang masih berpikir Soekarno-Hatta itu satu orang aja. Udah parah lagi sih ini. Ya aku tahu gak semua orang suka sejarah, tapi ya setidaknya sejarah kemerdekaan bangsa sendiri sama tokoh-tokohnya tahu lah. Masa iya masih ada yang mikir Soekarno-Hatta itu satu orang? Ketiga, nggak paham konsep sederhana. Kalau yang ini ceritanya ada sebuah tugas besar kelompok, dan karena proyeknya lama, aku sebagai ketua pakai konsep scheduling atau perencanaan. Dimana dengan konsep ini orang yang bertugas terjadwal, si ini hari ini, si itu hari itu. Tapinya ya masih ada pula yang gak paham konsepnya dan tetap datang walau bukan jadwalnya. Tapi yang keselnya itu dia malah marahin orang yang gak datang, yang padahal yang gak datang tuh emang gak ada jadwal hari itu. Memakai kata gonggongan pula anjir. Kawan, kalau aku kesana pun gak akan ngapa-ngapain anjir. Gak ada yang perlu dikerjain, astaga. Lu paham konsep jadwal gak sih? Mungkin iya sih gak paham, soalnya piket kelas terjadwal pun gak pernah dilakuin. Aduh, bener kan kataku? Anjir, kok gini amat ya? Ya, inilah fakta pahit tentang kedunguan sebagian siswa di sini. Gak bisa bahasa Inggris dasar, sejarah gak tahu, bahkan konsep sederhana aja gak paham. Besok apa lagi? Percaya kalau bumi itu pusat alam semesta? Masa ya aku harus nanda demo? Ya intinya karakter siswa sekarang harus diperbaiki sih. Mungkin salah satu caranya dengan merubah kebiasaan. Misalnya cobalah itu HP jangan buat tiktokan mulu, scroll mulu, push rank mulu. Cobalah kalau bosen itu HP pakai buat baca artikel-artikel yang bermanfaat, kayak berita lah, pembelajaran lah, infografis lah. Pokoknya hal-hal yang bermanfaat. Ya aku tahu kita semua butuh hiburan, tapi tahu dosisnya lah. Obat juga kan, kalau overdosis bisa bikin lu mati. Dan sekian untuk kelas hari ini. Pesanku hari ini ialah mulailah membaca apapun yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Aku mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung ataupun tidak mengenakan untuk didengar. Aku akhiri, sampai jumpa di kelas selanjutnya.